Biasanya ya lur ya, kalau untuk mata pengirisnya ini lebih lunak daripada yang diiris itu nggak bisa ya mas ya. Cuman kalau yang pengirisnya ini lebih keras itu biasanya bisa mas ya. Nih. Assalamualaikum mas, gimana kabarnya lur? Sehat? Mudah-mudahan setelah berlibur mas ya, kembali beraktivitas dan semoga badan menjadi fit mas ya. Dan tentunya tetap semangat mas ya, meskipun di cuaca yang sedang hujan atau memasuki musim hujan seperti ini mas ya. Oke mas, seperti biasa video kali ini kita mau review mas ya. Cuman bedanya bukan review golok sembeli atau pisau mas ya, melainkan bahan mas ya. Bahan pisau yang kita buat mas ya. Seperti apa mas ya, kita cek dulu mas ya. Oke mas, jadi ini mas ya bahan yang kita pakai untuk membuat pisau. Ada beberapa macam mas ya, dan salah satunya HSS mas ya. Seperti apa? Seperti ini mas ya. Ini kondisi baru mas ya. Satu bungkusnya ini ada 2 piece mas ya. Ini lur. Dan ini ada 2 piece yang panjang mas ya, yang panjang 50 cm mas ya. Dan yang pendek ini ada 4 mas ya. Ya sebetulnya ini sengaja kita buatkan untuk bagi yang sudah memesan juga boleh mas ya, dan juga yang baru atau mungkin merencanakan mau memesan mungkin mas ya. Ini kalau yang satu ini sudah dipesan oleh Bapak Ahmad ini mas ya. Sekaligus karena beliau baru memesan, kita buatkan sekaligus review bahannya mas ya. Jadi bisa tahu mas ya bahan seperti apa yang dipakai mas ya. Itu seperti ini mas ya bahannya mas ya. Kita cek dulu untuk tingkat kekerasannya mas ya. Oke lur. Oh iya, kita ambil juga yang bohler ya mas ya. Ini juga modern, baju modern bohler. Oke lur, mungkin karena kita ini belum memiliki alat yang canggih untuk mengetes kadar baja mas ya. Jadi kita itu pengetesan bahan keras itu biasanya umumnya mas ya, kalau kita itu tetap di gerenda atau di bor mas ya. Kita cek dulu untuk yang bohler mas ya. Yang bohler. Dan ini mata bornya sama mas ya, pakai naci mas ya ini. Yang mana ini sudah kita asah dan kita pastikan asahannya sudah tajam mas ya. Aduh. Ini lur. Oke mas, jadi tembus mas ya. Ini mas ya. Panas cuk. Mas ya. Ini bohler mas ya. K100. Dan kita coba yang plat HSS ini mas ya. Kita coba dulu yang panjang mas ya. Mungkin kawan-kawan jangan di skip ya lur ya. Barangkali yang ingin memesan jadi benar-benar tahu mas ya bahan HSS yang kita pakai itu seperti ini ya lur ya.
Oh. Kita kasih jalan dulu mas ya, supaya nggak meleset mas ya. Kalau sudah diberi jalan masih nggak mau, berarti kemungkinan memang bajanya keras mas ya. Ini mas ya, sudah ada bekasnya mas ya. Sekarang kita coba dibor mas ya. Nggak bisa ya lur ya. Ini biasanya kalau diteruskan hanya mata bornya yang rusak ya mas ya. Mantap. Nggak bisa mas ya. Ntar kita fokuskan. Oke mas, kelihatan mas ya. Ini hanya dia tuh karena dia tuh keras mas ya, jadi memang nggak bisa ditembus mas ya. Ini yang panjang bagus mas ya, jos dengan panjang 50, dengan ketebalan ini 3 mas ya, dan untuk lebar ini 3,5 mas ya. Yang ini bagus mas ya. Sekarang kita coba yang ukuran 30 cm mas ya, sekaligus mas ya. Ini untuk kawan-kawan yang cukup sering menanyakan di WA mas ya, mas kenapa HSS kok kalau pesan di sampean itu sedikit mahal, kenapa? Ya sekarang gini mas ya, untuk HSS yang kita pakai itu seperti ini barangnya mas ya, bahannya aja seperti ini mas ya, dan untuk mereknya pun ini mas ya, nih Jerman 18% mas ya. Ini ya mas ya, bahannya ya mas ya yang kita pakai itu mas ya. Jadi mas ya, adapun mungkin kawan-kawan yang di WA itu bilang HSS saya beli kok kisaran 200.000 sudah dapat gitu kan ya. Sekarang dilihat dulu mas ya, HSS-nya dari bahan yang seperti apa mas ya. Kalau untuk bahan seperti ini mas ya, yang pendek aja ini mas ya, kalau merek seperti ini mas ya, itu aja 200.000 masih jauh mas ya. Itu baru bahan mas ya, belum dapat nih mas ya 200.000 itu, apalagi kalau sudah jadi mas ya. Oke mas, kita tes dulu mas ya. Untuk ininya mas ya, untuk kekerasannya mas ya. Yo monggo. Oke mas, memang nggak bisa, kita coba lagi. Kasih jalan dulu mas ya. Ini mas ya, sudah kita beri jalan. Sekarang kita cek lagi ya lor. Tetap nggak mau mas ya. Oke mas, jadi sama mas ya, yang ini juga nggak mau mas ya, karena memang ini yang panjang, baik yang panjang maupun yang pendek ini satu partai sama aja mas ya dengan mereknya, jadi memang kualitas jos mas ya. Oke mas, mau kita tunjukkan juga mas ya, kita
bawa ke tempat terang Mas ya. Ini ya Mas ya, ini boiler Mas ya. Kita tes. Ini ya Mas ya. Aduh, nggak kelihatan ya lur ya. Maaf ya lur, kameranya jadul. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan Mas ya. Ini Mas ya, ini boiler Mas ya. Dan untuk bilahnya kita lihat Mas ya. Ini Mas ya. Aman Mas ya. Kita coba sekali lagi ya lur ya. Biasanya ya lur ya, kalau untuk mata pengirisnya ini lebih lunak daripada yang diiris itu nggak bisa ya Mas ya. Cuman kalau yang pengirisnya ini lebih keras itu biasanya bisa Mas ya. Nih, kelihatan Mas ya. Ntar lur. Nah ini Mas ya. Coba kita coba yang belah sini ya lur ya. Bisa Mas ya, kelihatan Mas ya. Tuh ya lur. Ini ya Mas ya. Oke Mas, sudah kita coba di sini bisa Mas ya. Kita coba lagi untuk yang bahan pengetesan kekerasan di bahan per Mas ya. Nah sekarang kita coba di per Mas ya. Ini per mobil Mas ya. Kita cek bisakah dibor Mas ya. Bisa Mas ya, cuman mungkin ini matanya sudah sedikit tumpul karena tadi sudah digunakan untuk ngebor yang tadi Mas ya. Ini Mas ya, mungkin nggak perlu kita asal lagi Mas ya, karena ini hanya sekedar praktek Mas ya. Bisa Mas ya, meskipun memang belum tembus Mas ya. Nah sekarang menjawab pertanyaan untuk kawan-kawan itu Mas ya, kenapa HSS itu cenderung sedikit lebih mahal Mas ya. Nah yang pertama yang kita pakai untuk bahan membuat pisau dari HSS itu seperti ini Mas ya. Dan juga untuk kawan-kawan yang membeli pisau atau yang pernah membeli pisau dengan harga 200 kisaran 200 ribuan itu, kita juga nggak tahu Mas ya itu bahan HSS-nya seperti apa Mas ya. Dan saya rasa kalaulah memang bahan HSS-nya seperti ini Mas ya, itu saya rasa nggak mungkin Mas ya. Karena mungkin boleh lah Mas ya kawan-kawan dicek untuk pembelian online atau di browsing di Google Mas ya, untuk HSS yang merek Jerman dengan merek ini harga berapa Mas ya. Itu saya rasa belum boleh Mas ya kalau 200 Mas ya. Apalagi bahan saja yang untuk 30 cm ini pun belum boleh Mas ya. Ini 31 cm dengan lebar 3, panjang 31, ketebalan 3 Mas ya. Lebarnya 3. Beda dengan yang ini Mas ya. Panjang 350, lebar 3,5 Mas ya. Untuk ketebalan sama Mas ya.
Oke Mas, dan setahu saya Mas ya, kalau batu mata geraji batu itu kalau saya Mas ya, mungkin ada pun kekurangannya bisa diluruskan, ditambahkan komentar di kolomnya Mas ya. Itu kalau di tempat kita itu ada Mas ya, mata geraji batu itu seperti ini Mas ya. Mirip dengan piringan keramik Mas ya, potong keramik Mas ya. Itu seperti ini Mas ya. Karena di tempat kita juga ada yang produksi batu alam Mas ya. Itu pun setahu saya itu piringannya mirip seperti ini, hanya piringannya besar Mas ya, seperti piringan circle Mas ya. Dan kita juga nggak tahu Mas ya, yang dimaksud HSS itu HSS mata seperti ini atau yang ini Mas ya. Cuman kalau untuk mata yang ini itu 200 belum boleh Mas ya. Itu Mas ya. Dan kalau yang ini itu memang keras Mas ya. Itu tapi di bagian sini Mas ya. Di bagian serbuk intan atau di bagian mata paling ujung ini Mas ya. Ini memang keras Mas ya. Jangan coba-coba dibor Mas ya. Ini juga keras Mas ya. Nah, cuman Mas ya, karena ini nih bisa dibilang tetes baja Mas ya. Jadi pun ini kalau dia mata tetesnya ini sudah habis, serbuknya ini sudah hilang, itu pun jangankan batu alam Mas ya, keramik yang lembut pun atau yang nggak begitu keras pun juga susah Mas ya, itu Mas ya. Dan juga kalau mata tetesnya ini sudah habis, saya rasa ini di lingkarannya ini pun bukan baja seperti ini Mas ya. Ini saya rasa ini di lingkarannya ini juga hanya besi biasa Mas ya. Kalau tetesnya sudah habis ya jadi besi biasa Mas ya. Sekarang kita coba tes Mas ya. Tes apa? Bor Mas ya. Ini Mas ya. Ini lur, mata bor masih sama dengan yang tadi ya Mas ya. Belum kita asah-asah karena hanya sekedar pengetesan Mas ya. Nah ini Mas ya, ini Mas ya, kelihatan Mas ya, berlubang Mas ya. Bisa dikatakan Mas ya, mata bor yang bisa menembus besi itu kan sudahlah pasti si mata bor ini lebih keras dari benda atau bahan yang kita bor Mas ya. Cuman faktanya tadi sudah kita coba di sini Mas ya. Sudah kita coba di sini. Itu nggak bisa Mas ya. Mata bor naci ini yang mana di mata bor bahan yang lain bisa, di sini nggak bisa Mas ya. Berarti menandakan mungkin kadar baja yang ini lebih tinggi dari pada bohler Mas ya. Ini Mas ya. Ya sebetulnya kita ini nggak membandingkan dengan produk-produk yang lainnya Mas ya. Ya karena memang kita juga produksi per, kita juga sering membuat bohler, dan juga untuk mata HSS ini juga kita bisa dibilang sudah dari dulu membuat Mas ya. Hanya saja kalau dulu itu hanya sedikit Mas ya. Ini Mas ya. Gitu Mas ya. Dan juga untuk kawan-kawan yang mungkin salah, ya bukan salah Mas ya, beranggapan beda itu ya silahkan aja, boleh-boleh aja Mas ya. Itu Mas ya, kenapa kalau pesan HSS di kita itu kok belum boleh dengan harga segitu ya, karena memang sudah kita jelaskan tadi Mas ya. Oke Mas, sekarang kita tes. Selain di bor, kita coba lagi di bohler ini Mas ya. Kita tes langsung Mas ya, mata bilahnya apakah aman. Ini Mas ya, teriris Mas ya, ada bekasan Mas ya. Sekarang kita lihat mata bohlernya Mas ya, maaf maksudnya HSS nya Mas ya, masih aman Mas ya, nggak ada melot-melot atau melihat Mas ya, hanya bekas gores-goresan Mas ya, ini Mas ya. Dan juga Mas ya, kalau kita
lebih baik mata atau bahan itu tuh gompal daripada meleot Mas ya. Kenapa begitu? Karena kalau dia matanya itu meleot, bisa diartikan yang pertama kadar baja di bahan tersebut sedikit dan juga mungkin penyepuhannya kurang maksimal Mas ya. Cuman Mas ya, kalau untuk kedua bahan ini Mas ya, itu sama-sama bagus Mas ya, sama-sama bagus, dan kita nggak membandingkan dengan produk yang lain jelek, produk kita bagus, bukan, karena memang kita dua-duanya juga kita produksi Mas ya, kita kerjakan Mas ya. Cuman bohler ini Mas ya, meskipun dia terlihatnya itu sedikit lebih ringan daripada yang HSS ini tadi Mas ya, itu bohler ini kalau sudah disepuh itu juga jos Mas ya. Ya jangan sekali-kali kalau sudah disepuh mau dibor, ya saya rasa mata bor terbaik merek apapun juga nggak bakalan bisa nembus Mas ya. Mungkin bisa Mas ya, cuman sepertinya sulit Mas ya itu Mas ya. Dan juga Mas ya, kelebihannya Mas ya, kalau HSS yang kita pakai ini Mas ya, aduh ini promosi ya Lur ya. Promosi sekaligus sekedar cerita Mas ya, supaya nggak salah paham Mas ya. Untuk HSS ini itu nggak bisa ditempah Mas ya, karena kita sudah coba Mas ya, kita tempah, alhasil itu bukan jadi Mas ya, malah patah Mas ya, meskipun sudah kita pukul perlahan Mas ya. Beda dengan bohler Mas ya. Kalau bohler ini Mas ya, bohler ya Lur, nih ini bohler ya, kelihatan Mas ya. Bohler ini Mas ya, kalau dibakar merah, dipukul sedikit perlahan, itu bisa Mas ya, nggak mengalami retak gitu Mas ya. Tapi kalau besi ini Mas ya, itu sudah kita praktekkan beberapa hari yang lalu itu, karena kita ingin membuat lebar Mas ya, jadi kita tempah Mas ya, ternyata malah bukan jadi Mas ya, yang ada malah patah Mas ya. Contohnya ini Mas ya. Nah ini Lur, ketara ya Lur, ini asli Mas ya, asli potongannya Mas ya. Dan juga ini sama Mas ya, bahannya tuh kita bandingkan dengan yang ini Mas ya, sama Mas ya. Nih Mas ya, sama Mas ya. Berarti menandakan memang ini besi asli seperti ini Mas ya. Hanya saja ini sudah hitam karena kemarin ditempa ya Lur. Nah ini sudah kita bentuk Mas ya, dan ini pun asli sisa potongannya ini Mas ya. Kalau dia bukan potongannya ini pasti nggak rata. Nah kelihatan ya Lur, nih Mas ya. Nah dan juga Mas ya, kalau bohler itu Mas ya, itu kalau sudah disepuh juga bisa dikatakan kalau menurut saya kualitas premium juga Mas ya, menengah premium Mas ya, dibandingkan dengan bahan-bahan klaker, per, Willis atau semacamnya Mas ya. Itu Mas ya. Kalau ini bahan HSS yang ini itu menurut saya Mas ya, karena memang di tempat kita ini baru ini Mas ya, baru bahan ini yang termasuk yang paling keras ini Mas ya. Yang paling keras, yang memang menurut kita juga pengetesannya pun cukup berat, dan penggerendaannya pun juga berat ini Mas ya. Kita coba gerenda sedikit ya Lur ya. Ini bohler ya. Bohler, kita coba yang HSS ya Lur. Dari segi beda Mas ya.
Ini mas ya, ini bohler dan ini HSS ya lur. Nah ini mas ya, cuman menurut saya mas ya, kalau untuk bahan bohler ini itu tanpa melalui sepuh kurang bagus mas ya. Cuman kalau bahan HSS yang ini mas ya, itu kelebihannya tanpa melalui proses sepuh mas ya. Tanpa melalui proses sepuh pun itu sudah mantap mas ya, karena ini pembuatannya pun nggak bisa ditempa mas ya, melainkan langsung kita main gerenda ini mas ya. Bedanya ini contohnya ya ini tadi mas ya, sudah dibakar panas mas ya, masih patah mas ya. Kalau mungkin itu bahan per atau bahan kadar baja kurang tinggi, itu setahu saya mas ya, ketika dibakar itu otomatis pasti dia itu tuh lembut mas ya, bisa dikatakan lunak mas ya. Cuman kalau untuk bahan yang ini mas ya, meskipun sudah dibakar dia tetap nyatanya tetap patah ini mas ya, tetap patah ini ya lur ya. Nah gitu ya lur ya. Dan juga mas ya, untuk nah ini mas ya, ini contoh golok sembelih atau pisau sembelih yang sudah jadi mas ya. Dan yang ini ya terus terang yang memang hanya satu koleksi kita mas ya. Dan ini sudah 2 kali ikut korban, bantu korban mas ya. Berarti kan menandakan ini sudah ada 2 tahun mas ya, 2 tahun lebih mas ya dari sekarang ini mas ya. Kita lihat bilahnya ya lur, ini sama mas ya. Polesnya ini bisa dibilang poles ya lur, poles mirror ya mas ya, poles mirror. Sekarang kita cek untuk ketajamannya. Sebetulnya kalau untuk ketajaman kita itu ya mas ya, itu kita standar hanya memberikan ketajaman di kertas ya mas ya, karena di kertas pun itu kalau dipakai sudah sangat enak ya mas ya. Cuman ini kita coba di plastik ya mas ya, karena barangkali asahan kita ini sudah maksimal ya lur ya. Nah, lur. Kalau pengetesan di kertas di kresek ini kita nggak begitu ahli ya mas ya. Oh sudah mau mas ya, angin ya lur, kelihatan nggak mas? Oh putus ya mas ya. Karena memang ini jarang kita pakai mas ya. Dan kalau sudah pun kita pakai itu biasanya itu nggak kita asah lagi, hanya kita bersihkan, kita minyakin, kita simpan mas ya. Itu di kertas mas ya, di kresek mas ya. Sekarang kita tes di kertas mas ya, masih sangat enak mas ya. Tuh ya lur. Insya Allah ini masih halus. Dan juga ini perlu di stropping mas ya. Kalau ditambah di stropping lagi lebih halus lagi mas ya. Dan juga ini memang kita khusus penggunaan ini itu hanya di daging mas ya, nggak kita pakai selain di daging mas ya ini mas ya. Dan untuk ketahanan karat saya rasa bohler dan HSS ini juga sama-sama tahan mungkin mas ya, karena ini bisa dibilang sudah 2 tahun mas ya. Cuman tetap dalam artian 2 tahun itu ya dirawat mas ya. Ya kalau digeletakkan saja ya apapun itu mungkin saya rasa bakalan rusak juga mas ya. Ini 2 tahun masih seperti ini mas ya, nggak berkarat mas ya. Bisa dikatakan ini mungkin tahan karat ini mas ya. Ya lur, kelihatan mas ya. Sebetulnya ini pisau ini sudah cukup banyak yang menanyakan mas ya. Cuman karena memang baru hanya ada 1 koleksi kita ini,
dan kita mengoleksi, alhamdulillah laku terus. Jadi yang ini mungkin belum bisa kemarin-kemarin belum bisa kita kasihkan ya lur ya. Nih polis mirrornya insya Allah sudah bagus. Kita kembali ya lur. Oke mas, mungkin sekian review bahan-bahannya mas ya. Yang jelas kita ini nggak membandingkan dengan produk yang lain, kita hanya mengetes di bahan yang ada di tempat kita sendiri mas ya. Sudah kita coba juga tadi mas ya, baik HSS atau bohler atau per mas ya, ini mas ya, dan juga mata geraji batu mas ya. Dan untuk mata geraji batu ini kalau di tempat kita itu seperti ini mas ya, dan kalau yang mungkin kawan-kawan sebutkan kisaran 200 ribuan itu nggak tahu juga mas ya, dengan bahannya seperti ini atau seperti apa kurang tahu mas ya, itu mas ya, gitu mas ya. Oke mas, mungkin bisa ditambahkannya komentar di komentar mas ya, karena terus terang kita ini bukan pakar baja mas ya, hanya sedikit tahu mas ya, nggak bukan begitu pakar mas ya. Dan juga mungkin kalaupun memang ada kekurangannya bisa diluruskan di komentar mas ya. Oke mas, sekian video kali ini mas ya. Untuk bahannya kali ini ya cukup dinilai sendiri aja mas ya, karena kalau untuk menentukan yang ini lebih tinggi yang ini lebih rendah itu kita nggak bisa mas ya, karena kita belum punya alat yang canggih untuk mengukurnya. Oke mas, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mas ya. Adapun yang ingin memesan juga boleh, dan juga Bapak Ahmad yang sudah memesan ini ditunggu segera kita selesaikan dulu mas ya yang sudah masuk. Mas, terima kasih. Assalamualaikum.